Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Kita saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab, dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma, dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda, dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory. Our Lord is a Lord of glory. And the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun, ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat atas cinta kasih Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Dan pada hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan atas kami semua. Dimanapun kami berada yang menyaksikan ibadah ini, kami mohon lawatan Tuhan dicurahkan atas kami. Saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, kami akan mendapatkan lawatan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya.
Kasih-Mu yang terhebat buat kami Tuhan. Anugerah-Mu yang tak pernah terbatas buat setiap kami. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Sama-sama kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari sama-sama. Kasih-Mu Tuhan, mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut karena Kau ada dalamku, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Sama-sama dari awal katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Raja, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari sama-sama katakan. Biar alam raya seisi semesta, amin, bertalut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Serukan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di
bersyukur kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, oh, segala pujian bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kasih-Mu terhebat, kasih-Mu ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Jesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kasih Tuhan, segala puji, segala hormat bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Raja. Mari masing-masing renungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang terhebat dalam setiap hidup kita. Jesus, Jesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship you. Katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship, glorify Jesus. Be glorified and magnified, oh God. Lebih lagi coba Tuhan sama-sama katakan, oh God, I worship you. Oh God, worship you. Oh God, I worship you. Be glory, be glorified and magnified, oh God, I worship, oh God, I worship you. Oh God, I worship, oh God, I worship you. Oh God, I worship, be glorified, be glorified and magnified, oh God. Mari serukan lebih lagi, oh God, oh God, I worship you, I worship you, oh God, I worship you, God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship, glorified. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Dan
di program yang sangat istimewa ini. Kenapa saudaraku? Karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Sebenarnya program online ini rasanya kami pengen hentikan, tetapi diteguhkan oleh beberapa teman hamba Tuhan di luar kota. Mereka dari Madiun, dari Sorong, mereka kontak saya dan berkata, dan dia bilang, Pak Pendeta sangat memberkati. Oleh karena itu membuat kami lebih semangat lagi dan kiranya bisa memberkati lebih lagi, bukan ada di pulau-pulau tetapi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana mujizat Allah dinyatakan buat kita. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Yesus kita dahsyat dan luar biasa, haleluya. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan sama-sama dalam tekanan, yes, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Doa hamba-Mu sebagai hamba Allah, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan program ini, diberikan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan dan diberikan mujizat, karena kami percaya ketika Yesus hadir di tengah-tengah kami, ada sukacita, ada mujizat, ada powerful, dan ada perkara-perkara ajaib terjadi. Kami bersyukur hari ini biarlah pengurapan khusus turun atas hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada mendapatkan fresh anointing, sehingga menit-menit ke depan adalah menit kehadiran Allah dan mujizat Allah dinyatakan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukan sekedar informasi, tetapi sebuah pewahyuan yang kami tangkap dan merubah hidup kami dan mengalami terobosan-terobosan, bahkan nama Yesus dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom buat kita semuanya, dan saya menyambut saudara-saudara khususnya yang ada di Sumba, di Lombok, di Bali, dan juga di Ruteng, saudaraku, yang ada di Sidoarjo, bahkan Jakarta, Madiun, bahkan kota-kota yang lain yang setia ke program ini, bahkan Singapura, Malaysia, dan Taiwan yang setia memberikan komen yang sangat bagus buat kami. Haleluya. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara mengalami kemurahan dan anugerah, dan menit-menit ke depan di mana mujizat Allah dinyatakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh kita belajar sesuatu yang menarik, saudaraku. Ketika saya naik ke, sebelum saya berkhotbah ini menyampaikan firman Tuhan, ada satu kesaksian yang menarik. Dua oma-oma yang tidak bisa bahasa Indonesia, dalam keadaan sakit yang kedua, dan yang kedua bukan orang percaya. Didoakan oleh salah satu tim kami, saudaraku, didoakan dan sembuh. Dan akhirnya apa, saudaraku? Mereka ngalami mujizat Tuhan di tengah-tengah ketidakmengertian. Hanya manduk-manduk, saudaraku, amin. Dan sampai hari ini dia setia berjemaat di gereja salah satu cabang kami. Dan luar biasa, saudaraku, dalam keterbatasan yang tidak bisa bahasa Indonesia pun Tuhan menembus batas untuk melakukan mujizat. Saya berdoa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengarkan program ini, ada Yesus yang berkuasa, yang sanggup melawat saudara dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan kemiskinan, ekonomi yang amburadul, pemulihan rumah tangga. Dan saudara, terimalah mujizat Tuhan hari ini. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kalimat ketika sebelum naik ke mimbar ini, saudaraku, ada satu kalimat yang menginspirasi saya, yaitu apa yang disebut dengan sacrifice of worship.
Rupanya penyembahan, pujian penyembahan adalah sebuah korban. Kadangkala situasi yang kita hadapi berbeda. Kita sulit untuk berkata Tuhan baik. Kita sulit untuk berkata Allah dahsyat karena keadaan kita berada di pressure yang sangat bawah, kondisi yang sangat di bawah. Tapi saya mau kasih tahu rahasianya. Disitulah letak di mana sacrifice of worship, penyembahan sejati yang sampai kepada tata Allah dan sanggup melakukan mujizat. Jika hari ini saudara mendengarkan program, sedang ada di kursi roda, saudara sedang ada di rumah sakit, saudara divonis kanker, divonis Omikron dan sebagainya. In the name of Jesus, ada kuasa Allah yang tidak terbatas yang sanggup melakukan mujizat Tuhan dan hanya berkata, thank you Jesus, terima kasih Tuhan, I exalt thee. Katakan bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, karena ketika nama Tuhan dipuji, surga turun atasmu. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dalam waktu yang tidak lama, menit-menit ke depan. Izinkan Tuhan bekerja dan melakukan mujizat. Kita akan membahas satu hal, yaitu apa yang disebut dengan never give up. Katakan sama-sama, never give up. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar tentang satu binatang yang sangat unik, yaitu jerapah, saudaraku. Nah, saudaraku, jerapah hanya perlu tidur dalam 24 jam, hanya sekitar 20 menit, saudaraku. Bedanya jerapah dengan kita apa, saudaraku? 40 menitnya kita tidur, 20 menitnya kita melek, saudaraku. Nah, jerapah sangat istimewa, tetapi yang lebih menarik, Alkitab berkata, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yang setuju katakan amin. Artinya apa, saudaraku? Jika engkau sedang berdoa, sahabat Kristus, jika engkau sedang menantikan mujizat, dan jika engkau sedang beriman dan berkata mungkin Tuhan lupa janjinya, no. Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam Alkitab bagian lain dikatakan dia penolong dalam kesesakan yang sungguh sangat terbukti. Dalam terjemahan lain dikatakan dia Tuhan yang tepat waktu. Sonde pernah terlambat, sonde pernah tertidur. Artinya apa? Saudara tetap beriman dan tetap percaya, ku kan berdiri di tengah badai untuk mengalami pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, itulah karakteristik Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Tadi itu tentang jerapah. Tetapi yang kedua tentang ada satu keunikan. Kalau saudara pernah lihat, ini namanya kecoa, saudara. Banyak wanita-wanita, ibu-ibu agak jijik dan lari-lari mulai berkata tidak, takut dan lompat dari lantai ke sofa, saudaraku, ke tempat tidur gara-gara binatang satu ini. Tapi kita coba belajar untuk mendahului yang saya khotbahkan, yaitu keunggulan binatang yang satu ini. Binatang ini adalah binatang tertua. Jadi kalau ada yang umur 80 sedang itu program ini lebih tua. Yang kedua, tahan terhadap radiasi nuklir. Siapa sangka binatang yang kelihatan diinjak aja sudah mati, tapi dia tahan terhadap radiasi nuklir. Yang ketiga, mampu hidup tanpa kepala. Kalau itu apa yang tanpa kepala? Hantu, saudaraku. Yang kedua, pelari handal dan hebat dalam 5 km per jam. Dan yang kelima adalah tahan banting, ada diselimuti lapisan pelindung di dalam tubuh daripada kecoa. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, begitu unik yang kelihatan sederhana, yang kalau kita injak saja kejatuhan apa dia mati, apalagi disemprot sama baygon saya. Apa yang terjadi, saudara? Tapi yang menarik, binatang ini kelemahannya satu, jika terbalik tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau terbalik seperti ini, saudaraku, dia tidak bisa kembali lagi, akhirnya berakhir dengan kematian. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Jangan kita seperti kecoa. Saya tidak ngerti apa yang saudara alami, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Mungkin kita sedang mengalami ekonomi yang amburadul, omset sama outset, saudaraku. Lebih banyak outset, pemasukan sama keluaran. Ekonomi kita lagi amburadul, rumah tangga kita lagi amburadul.
Kesehatan kita lagi amburadul dan saudaraku terjatuh. Rasanya malas untuk bangkit kembali karena memang berada dalam zona yang betul-betul orang semua bilang soe, sial, jatuh. Jatuh bangun aku mengejar, saudaraku. Itu yang terjadi. Nah, sahabat Kristus, kalaupun engkau sedang dalam kondisi kejatuhan, dalam apapun juga, saya ingatkan sebagai hamba Allah, never give up. Ayo bangun kembali, masih ada mujizat. Selama masih ada Yesus, ada perkara-perkara yang terjadi yang akan kita alami. Amin. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan selanjutnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeledak sebab Tuhan menopang tangannya. Lagunya gimana pagi? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan, lambaikan tangan. Tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terus lagi. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saya banyak ketemu orang yang berkata, apa rasanya saya tidak bisa move on lagi. Rasanya saya tidak mungkin bangkit lagi dengan cinta. Semua laki-laki buaya. Mungkin korban daripada ghosting atau disakiti. Tapi senang baik saudaraku, baru saja kita melihat bagaimana kemurahan Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu saya katakan bangkit karena dia menumpang tangannya. Mungkin sudah disakiti baru berapa kali? 10 kali. Pak, saya kuliah disakiti. Pak, saya bekerja disakiti dan sebagainya. Saya lebih baik hidup menyendiri, Pak. Sendiri lagi, nyanyinya seperti itu. Tapi saudaraku, saya mau kasih tahu, masih ada Tuhan. Kemarin saya bagikan di anak-anak muda tentang jomblo. Jomblo itu bukan dosa, tapi yang pertama sedang menantikan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Tetapi yang kedua, jomblo adalah sedang beristirahat dengan cinta yang sama. Hai para jomblo, dengar. Dan minggu di bulan depan kita anak-anak muda buat spesial program apa yang disebut dengan Funky But Holy. Jadi saudaraku, ayo bangkit bersama-sama selama masih ada Tuhan. Sego goreng seenak saudaraku, jok dibanding-bandingki saudaraku. Ada Tuhan yang sangat luar biasa. Nah saudaraku, salah satu tokoh yang sangat luar biasa, dia jatuh bangun aku saudaraku. Tapi dia punya statement yang menarik, Abraham Lincoln. Yang penting bukan karena aku gagal, berapa kali aku gagal, tapi yang penting adalah berapa kali aku bangkit dari kegagalan. Keren banget saudaraku, yang membuat kita menjadi semangat saudara. Jadi saya menginap di satu hotel di Surabaya dan saya teringat ada salah satu di temboknya ada gambar dan tulisan seperti ini, makanya saya ambil kalimatnya Abraham Lincoln. Mereka adalah berapa kali jatuh, gagal dan gagal lagi. Abraham Lincoln gagal ulang kali untuk jadi presiden Amerika Serikat. Tapi apa yang terjadi? Kegagalan kita sering dengar adalah kesuksesan yang tertunda. Ada kabar baik saudaraku, saudara gagal dalam bisnis, gagal dalam apapun juga, gagal dalam cinta, don't worry, be happy. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau saudara melihat diagram ini saudaraku, pucuk paling atas adalah sukses. Rupanya sebelum sukses di situ ada gagal, dan akhirnya berhasil dengan sebuah kesuksesan.
Yang setuju katakan amin. Jadi kalau sahabat Kristus hari ini saudara sedang menemui kegagalan, jalan buntu. Saudaraku, yang pertama engkau punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan yang kedua, kalau kau berjumpa dengan jalan buntu, ada lagu. Dia buat jalan saat tiada jalan. Amin, 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 amin. Katakan sama-sama, sekalipun jalanku buntu, Tuhan jagonya buat jalan. Kata Cak Ndul, ahlinya ahli untuk membuka jalan yang buntu. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya bagaimana supaya saudara dan saya bangkit dari sebuah kegagalan. The exceeding greatness, Efesus 1:19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku, engkau punya Allah yang hebat, terjemahan dengan the exceeding greatness. Saudaraku, and what is the exceeding greatness? Dia hebat, dia penuh kuasa, dan saudaraku bagi orang yang percaya. Oh betapa hebatnya kuasanya bagi orang percaya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita melihat bersama-sama ayat ini bahwa betapa hebat kuasa bagi orang yang percaya. Halo, bagi saudara yang percaya bahwa Yesus adalah punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi bagi orang percaya tidak ada sesuatu yang bisa yang terjadi. Saudara tahu enggak? Satu saat Yesus pernah pergi di satu kota namanya Nazaret. Tidak terjadi mujizat Allah. Tidak seperti keseluruhan terjadi mujizat. Tetapi prosentasenya turun drastis. Kenapa? Orang-orang Nazaret berpikir bahwa Yesus adalah anaknya Yusuf tukang kayu. Cara pandang kita menentukan mujizat yang akan terjadi. Oleh karena itu ayat berkata, kalau saudara sedang bangkrut, sedang memerlukan pemulihan keuangan, rumah tangga dan semuanya, saudaraku betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Alkitab kita berkata, kita ini believer. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Jadi saudaraku, apa yang mesti kita lakukan? Kita punya keyakinan ya iman bahwa betapa dahsyatnya bagi setiap orang percaya. Hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Saya banyak mengalami mujizat Allah yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tapi karena kadang-kadang fakta itu menipu kita. Tetapi iman kita seharusnya dengan mata iman kita melihat sesuatu yang dahsyat dan ajaib di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Jadi betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, how to live in the power of miracle? Bagaimana bisa mengalami kedahsyatan Tuhan? Bagaimana bisa mengalami kehebatan Tuhan? Bagaimana bisa mengalami mujizat di tengah-tengah keadaan dalam jatuh bangun, saudaraku? Yang pertama, hidup bukan dari kata orang. Katakan sama-sama, hidup bukan dari kata orang. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, sahabat saya yang ada di Madiun, sahabat saya yang ada di Bali, Dorea Bali dan semuanya, beberapa orang lain yang ada di kota-kota yang lain. Hidup ini bukan dari kata orang. Ada banyak orang hidupnya ditentukan dari kata orang. Jadi cara berpakaian hati-hati, cara pakai make up hati-hati, cara supaya tujuannya apa? Fokus kepada barang-barang branded yang dimiliki sehingga mendapatkan pujian. Saudaraku, selama saudara dan saya akan hidup dari kata orang, kita akan capek. Suatu saat saudaraku, saya terbiasa kalau saya pulang dari luar kota pelayanan, minggu selanjutnya saya jadi terima tamu, jadi AC. Dalam waktu yang sama, ibadah yang pertama, orang-orang ketemu saya salaman, selamat Ci, selamat datang, shalom, Tuhan berkati dan sebagainya. Ada yang orang pertama berkata, Pak, kok tambah glowing, habis facial ya, habis facial ya. Oh iya Ci, terima kasih.
Orang belakangnya yang lain lagi dalam waktu yang sama berkata, "Pak, kok tambah hitam reggae? Kok tambah hitam gelap? Kok berjemur di mana?" "Oh iya, di pinggir pantai." Pantai Kuta, di sana kita lihat pemandangan. Yang lain berkata, "Pak, kok tambah kurus, Pak, tambah gemuk." Saudaraku, kita sulit. Waktu yang sama, momen yang sama, di jam yang 8 pagi sampai jam 9, saudaraku jadi terima tamu. Orang berkomentar berbeda. Orang akan hidup sulit. Apa kata orang? Rambut dikepang 2 salah, dikepang 1 salah, pakai wig salah, tidak pakai rambut gundul juga salah. Katakanlah terus terang kalau memang sudah bosan. Tak perlu banyak alasan, rewel. Hidup jangan dari kata orang, kau tidak akan mengalami apa yang disebut dengan happiness, kebahagiaan. Karena hidup menentukan penilaian seseorang. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata setan, apalagi perkataan-perkataan orang lain yang sifatnya negatif yang tidak memotivasi kita, memberikan. Saudaraku, lebih baik kata orang. Kata Tuhan maksud saya. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Engkau imam-imamnya raja. Hidup bukan dari kata orang. Saya ingin ingatkan para gembala-gembala, para pendeta-pendeta. Engkau tidak akan bisa menyenangkan seluruh hati jemaat. Dalam kelompok pengembalaan surveinya, saudara, prosentasinya. Ada yang sekian persen banyak mendukung visi gembala, pendeta. Ada yang sekian persen cuek bebek. Ada yang sekian persen, saudaraku, tidak setuju dengan program gereja, program gembala. Tapi dengar baik, kita diciptakan bukan untuk menyenangkan semua orang. Tetapi ketimanya patron, punya model kerajaan Allah yang kita bangun dalam sebuah pelayanan. Itu keren. Jangan sekali-kali hidup dari kata orang. Contoh dalam Alkitab ketika Saul, saudaraku, hidup dari kata orang. Saudaraku, dia ada apa? Ketika Saul dikata engkau beribu-ribu. Kemudian Daud berkata engkau berlaksa-laksa. Dia sakit hati. Halo? Jadi bagaimana mengalami? Kata Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kata Tuhan oleh bilur Yesus engkau sembuh. Kata Tuhan engkau berkata, saudaraku, pemulihan terjadi. Dan kata Tuhan berkata engkau diberkati. Dan sangat luar biasa terjadi. Jadi hiduplah dari kata Tuhan yang membuat engkau tetap semangat. Tapi yang kedua, jangan hidup dari kekuatan manusia tetapi kekuatan Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berapa kali dalam sebuah pelayanan ada orang, saudaraku, kita mengandalkan manusia. Sorry, ada banyak kita ini. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, hidup bukan dari kekuatan manusia. Makanya Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari sama-sama, kalau saudara ingin mengalami bangkit kembali. Saudaraku, orang mungkin berkata kamu tidak mungkin bisa bangkit lagi. Kamu tidak mungkin bisa bertobat. Dosamu terlalu banyak. Yesus berkata jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan dari semua kejahatan kita. Andalkan Tuhan. Kita berkata tapi kondisi kritis, pendeta. Yes, di tengah-tengah kritis, last minute Tuhan akan melakukan mujizat buat setiap kita yang setuju, katakan amin. Ketika Lazarus mati dan sekeluarganya berkata, Yesus kasep, Yesus terlambat, tak iya, sudah ancur bahasanya telur, tak iya. Yesus berkata Lazarus tidak mati, terus bangun. Amin. Kalau hari ini yang kau alami sedang mengalami kematian, Yesus berkata akan dibangkitkan secara luar biasa. Tetapi yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Tadi saya singgung bahwa kalau saudara ingin mengalami terobosan-terobosan, bangkit dari semua kegagalan. Yang pertama, jangan hidup dari kata orang. Kadang-kala orang cenderung judgment kita, menghakimi. Tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil. Ketika bangun gereja yang ada di depan, saudaraku, ada beberapa orang bahkan dalam kutip hamba Tuhan berkata, tidak akan bisa terbangun. Mereka bernubuat dari kuasa kegelapan. Tapi sampai hari ini, oleh kemurahan Tuhan, bukan untuk apa, hampir 10 M sudah habis dan sekarang terus berjalan di tengah-tengah COVID. Amin. Tangan-tangan saudara yang memberkati pembangunan rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa, terus diberkati dan saudara bersuka cita dan sisanya tambah banyak. Haleluya. Tetapi yang kedua, ya saudaraku, hidup bukan dari kekuatan manusia,
tetapi kekuatan Tuhan. Alkitab saya mencatat, selama mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudaraku, siapapun saudara, dimanapun saudara, mari andalkan Tuhan. Mungkin saudara orang kaya raya, mungkin saudara punya berpendidikan, titelmu terlalu banyak, mungkin saudara punya pangkat yang begitu banyak, bintang 5, 6, 7, 8, bintang 7 dan sebagainya. Andalkan Tuhan, saudara. Tapi yang ketiga, hidup bukan karena melihat. Kadangkala kita perlu merem. Saya diajari oleh gembala senior saya dulu, Pak Abraham, Almarhum Abraham Saputra. Tutup mata seakan-akan sudah menerimanya, walaupun buka mata belum. Ini bahasa iman. Kalau saudara sedang menantikan sesuatu, tutup matamu dan berkata, Jesus, help me, tolong aku Tuhan, untuk mujizat. Dan itu akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Di seluruh jemaat kami ada orang-orang yang mengalami mujizat. Mujizat supranatural. Karena dia bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Bagian terakhir yang saya pengen sharekan kepada saudara. Never give up. Ada satu kisah seorang yang punya pengalaman hebat. Makanya di tulisan merah itu saya katakan kegagalan si penangkap ikan yang profesional. Kebetulan pendeta Hengki punya latar belakang seorang nelayan. Pak Emo punya latar belakang nelayan. Pak John punya latar belakang nelayan atau berkebun. Tangkap ikan di darat. Seorang yang namanya Petrus, kalau di Sumba namanya Petu, saudaraku. Haleluya. Dan itu saya tulis kegagalan si penangkap ikan yang profesional. Siapa tidak tahu Petrus punya pengalaman di dunia menangkap ikan. Dia tahu ikan rapat, ikan tidak ada semuanya. Tidak perlu pakai alat apa itu Bagi? Untuk melihat di mana ikan sedang ada. Dia cium baunya ikan aja tahu ini lempar jala. Tapi pendeta-pendeta berbeda. Kita pernah pergi ke satu pantai di Konda Maloba. Hampir setengah hari tidak ada ikan yang nyasar, baik pukat maupun pancing. Makanya saya agak kepahitan di dunia permancingan. Mending beli di pasar. Atau diajak makan ko Acen atau ko Yanto. Nah, siapa tidak kena yang namanya Petrus, ngerti angin kapan datang, ngerti badai kapan datang, ngerti dunia kelautan, ngerti ikan mana dan sebagainya. Tetapi one day, satu saat dia mengalami kegagalan, saudaraku. Makanya disebut kegagalan si penangkap ikan yang profesional, penangkap ikan yang hebat. Oleh karena itu saudaraku, akhirnya dia berkata semalam-malaman tidak dapat ikan. Coba Lukas 5:5 katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya dan aku akan menangkapnya juga. Aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Ini bicara masalah grace, kasih karunia Tuhan. Maaf kata, mungkin kita hebat punya pengalaman. Titelnya pendeta Dr. Wahyu Setio Wibowo, STH, MPM, MTH, CBC mungkin. Mungkin saudara punya begitu banyak pengalaman yang hebat. Tapi kalau hari ini diizinkan gagal, yang pertama bangkit lagi, yang kedua belajar seperti Petrus. Yang pertama Petrus bangkitlah. Yang kedua berkat di balik sebuah kegagalan, ketekunan dan menghasilkan banyak perkara. Dan ketiga adalah percaya Tuhan selalu. Dan dia berkata seperti yang dilakukan, maka izinkan Tuhan Yesus berada dalam perahu kehidupan kita. Guru, sepanjang malam beta sonde dapat apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruh. Hari ini saudara yang berada dalam kegagalan, kondisi ekonomi terpuruk, rumah tangga terpuruk, masa depan terpuruk, jodoh terpuruk, apalagi skripsi tidak kelar-kelar, terpuruk dan sebagainya. Termasuk di belakang saya sudah selesai, hampir selesai. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, maka melakukan juga bicara masalah kasih karunia. Rupanya kehebatan kita tidak menentukan kesuksesan dan terobosan yang terjadi. Hadirat Tuhan yang membuat kita hebat, membuat kita sukses, membuat kita berhasil. Saya ingatkan semua toko-toko yang saya minta doakan. Baik apotek, dokter dan semuanya, buka toko dan sebagainya. Anda perlu grace. RSS, Rumah Sehat Sejahtera. Terus apalagi?
showroomnya Dr. Yosi dan juga apotek Sinan dan semua yang doakan. Salonnya Ibu Nora dan Pak Ferry dan semua. Saya cuma bilang grace, kasih karunia. Terakhir, satu saat ada suami istri jemaat Tuhan. Dia orang hebat, jago bisnis. Saya bilang, dia telepon saya, Pak, saya punya tanggungan 2M di salah satu bank. Dan usaha saya amburadul, padahal ini orang pinter. Saya bilang, Ci, kalau Taci tak lempar ke pasar tanpa modal, pasti sukses. Tapi satu titik, dia ngalami berada di titik yang paling bawah. Utang 2M, sertifikat semua dijaminkan, usaha amburadul dan semuanya. Saya cuma bilang jam 11 malam telepon. Doa, gimana caranya doa? Orangnya ini kebetulan suka bicara. Seperti Taci bicara dengan saya dan tutup dalam nama Yesus. Saudaraku yang menarik. Oktober ke Oktober, semua diselesaikan, bahkan lunas. Sekarang diberkati berlimpah-limpah karena mengandalkan Tuhan, karena ada kasih karunia. Sahabat Kristus, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Janjimu seperti fajar, kita nyanyikan pujian ini dan saya akan berdoa. Kalau saudara sedang terpuruk dalam apapun juga, never give up. Ada Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ketika aku hadapi kehidupan ini, Pak, bersama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Sama-sama. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sama-sama. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Katakan ada Yesus. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yes, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yang perlu mujizat Tuhan, angkat tanganmu, saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Untuk seluruh umat-Mu, baik yang ada di hall ini maupun yang ada dimanapun mereka berada, yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Hamba-Mu berdoa yang pertama buat yang sakit apapun juga, kanker, getah bening, apapun juga Tuhan, kanker payudara, ataupun mungkin sakit ginjal dan semuanya. Aku berdoa oleh kuasa bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Biarlah kemurahan Allah terjadi oleh kuasa bilur-Mu. Dan jika kami sedang menantikan mujizat buat keuangan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Surga diperintah untuk datang kepadamu dan untuk mengalami surplus, mengalami kemurahan, mengalami mujizat keuangan. Jika sedang menantikan mujizat pemulihan rumah tangga, Tuhan, surga turun atas mereka. Pemulihan terjadi, hati yang bijaksana terjadi untuk anak-anak yang sedang studi, yang sedang menyelesaikan ya Tuhan skripsi mereka, tesis maupun yang lain Tuhan. Dan juga yang sedang sekolah dimanapun mereka berada, para pekerja dan semuanya, pegawai swasta maupun pemerintah. Aku melepaskan berkat Tuhan dan bergumul juga untuk mereka sedang menantikan jodoh. Demi nama Yesus akan datang waktunya, ini adalah turang dari turangku dan rusuk dari rusukmu, dan mereka diberkati Tuhan. Dan siapapun mereka yang sedang menantikan mujizat, Hamba-Mu berdoa minggu ini terjadi mujizat Tuhan dan surga terbuka, kasih karunia Allah terjadi dalam nama
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati, bangkit dan menikmati kuasa Allah. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.